Bagaimana cara kita bersyukur saat kita merasa rezeki yang kita peroleh dirasa kurang? Rezeki itu jangan selalu dikurung di uang saja. Ya. Rezeki itu definisinya semua yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi berjalan. Itu namanya rezeki. Hidung kita bisa menghirup oksigen, rezeki. Mata kita bisa menangkap cahaya, rezeki. Telinga kita bisa menangkap suara, rezeki. Hidung masih bisa membedain busuk wangi seketika, rezeki. Lidah kita bisa bedain asam, manis, pedas seketika, rezeki. Anggota tubuh semua masih berfungsi, rezeki. Itu rezeki semua. Dan ini mahal sekali. Pernah ada satu orang, secara ekonomi, uang, miskin dia. Tidak ada uangnya, pekerjaan juga tidak ada. Maka dia datang ke satu masjid di Jeddah. Di salah satu ulama, dia mengatakan, "Syekh, saya orang miskin." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Kata dia, "Saya orang miskin." Kata syekhnya, "Demi Allah kau orang kaya." Kaget dia. Dia bilang, "Demi Allah saya orang miskin, Syekh." Kata syekhnya, "Kau mau saya hitung hartamu?" Dia bilang, "Iya tentu." Karena orang ini tidak punya apa-apa menurut dia. Dia nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya baju juga cuma di badan. Kok syekhnya bilang, syekh ini kayak kita kiai atau ustadz ya. Loh, kok syekhnya bilang dia orang kaya? Kata syekhnya, "Kau mau saya hitung hartamu?" Dia bilang, "Iya." Kata syekhnya, "Berapa jari-jari tanganmu?" Dia bilang, 10. "Mau nggak kamu? 1 jari kamu saya potong, saya bayar dengan 1 juta real. 1 juta real itu 4,5 miliar. Ya. Dia bilang, "Saya nggak mau." Kata syekhnya, "Berarti kau punya 10 jari. Ini 1 juta real berarti 10 juta real. Kau mau nggak kuping kamu 1 saya potong, saya ganti 1 juta real?" Nggak mau. "Mata kamu 1 dicongkel?" Tidak mau. "Di badanmu ini ada jutaan real. Tinggal kamu keluar kerja cari makan saja. Kamu orang kaya." Ya. Nah banyak orang gitu karena dia kurung kaya miskin itu cuma di uang, jadi dia lupa nikmat yang lain. Kan gitu. Nah kalau kembali kepada pertanyaan, bagaimana caranya kami bersyukur kepada Allah sementara menurut kami income itu kecil. Nah karena tadi saya bilang penilaiannya di uang kan. Makanya jangan lihat uangnya saja, lihat fisik antum. Lihat kalau sudah punya pasangan, Allah kasih istri misalnya, udah Allah kasih anak. Berapa banyak orang di luar sana belum punya pasangan hidup. Berapa banyak orang di sana sudah lama menikah 10 tahun, 20 tahun tidak punya anak. Saya tahu ada beberapa jemaah kita sudah 15 tahun berumah tangga gak punya anak. Berharap bisa bayar berapapun yang penting bisa punya anak. Ada yang sampai anak bayi tabung bayar sekian ratus juta gitu kan. Jadi rezeki yang luar biasa. Oleh karena itu jangan teman-teman kurung rezeki kita di uang saja. Akhirnya tadi muncul pertanyaan begitu. Bagaimana caranya bersyukur sementara rezeki masih sedikit? Mungkin karena dia anggap tadi itu. Padahal berapa banyak rezeki yang melimpah kepada kita. Jangan terpengaruh dengan kemasan. Saya kasih contoh gini, ini supaya mudah. Ini dalam menata hidup kita. Kita punya judul-judul hidup. Contoh misalnya makan. Itu kan salah satu judul aktivitas kita ya. Kan kita setiap hari makan kan. Nah, oke. Makan ini teman-teman, jangan terpengaruh dengan kemasannya. Yang penting makannya kan gitu. Orang makan di piring emas dengan orang makan di daun pisang, bedanya apa? Kemasan, ya kan? Tapi ujung-ujungnya makan. Ya, benar nggak? Nah, jangan kemnya ini membuat jadi kita melupakan ini sebenarnya. Karena tujuan utama makan. Minum. Kita minum air putih misalnya, 1 pakai gelas emas, 1 pakai gelas plastik. Bedanya apa? Kemasan. Sama enggak? Sama, air putih, minum. Ya enggak? Baju pakaian sekarang. Orang pakai baju 50.000 dengan orang pakai baju 100.000. Sama, judulnya baju. Kalau orang mampu tadi saya bilang beli 100.000, dia beli enggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mampu, dia punya 5, sudah. Yang penting dia pakai baju. Dan dalam Islam halal dan tutup aurat. Cukup, kan gitu. Nah seperti itu. Nah jangan kemasan-kemasan ini membuat kita lupa semua. Kalau sudah paham apa yang saya sampaikan maka akan mudah bersyukur. Karena terlalu banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Orang kalau sesak napas teman-teman sekalian, tabung oksigen di rumah sakit itu jutaan. Untuk bantu nafasnya. Kita bisa nafas leluasa, ini luar biasa. Ya. Saya ingin berbagi sebuah kisah. Salah satu khalifah muslimin dulu namanya Abdul Malik ibn Marwan. Ini seorang raja kaya raya di masa dulu, di masa kerajaan Umayyah.
Waktu dia sudah mau meninggal, dia sempat lihat di istananya satu, kalau kita OB kalau di perusahaan ya, suka mengepel-ngepel sambil pegang kain pel, sambil basahin dan ngelap lantai istananya dia. Waktu raja ini sudah mau meninggal, dia sambil lihat di ranjang kematian, dia lihat dari jendela begini orang itu lagi bersihkan. Lalu dia mengatakan, coba seandainya saya menjadi tukang pel itu saja. Saya bekerja, saya makan secukupnya. Saya tidak ada banyak hisab hari kiamat. Dengan kerajaan yang seperti ini, saya akan banyak ditanya oleh Allah hari kiamat. Waktu berita itu kembali kepada terdengar oleh seorang ulama namanya Abu Hazim, julukannya namanya Salamah bin Dinar rahimahullah. Salamah bin Dinar mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membuat para raja-raja itu berharap di akhir hidup mereka supaya hidupnya seperti kami. Yang penting punya income dan kita syukuri, kita nikmati. Dan segala puji bagi Allah yang membuat kami orang yang pas tidak berharap mati seperti mereka. Di saat mati kami tidak berharap. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya. Ya.